Kopi Kopi Kertas. Kertas. Ngobrolin Pilihan komik berkualitas. Dalam segmen apa, Be? Berkasus. Berkasus. Berbicara. Komik asli US. Oke. Nah, kita udah berapa kali ya bahas soal Star Wars ya. Tapi kali ini buat gue nih satu ceritanya tuh yang istimewa lah. Spesial ya. Spesial gitu loh. Jadi mungkin ini salah satu komik Star Wars terakhir ya, terakhir lah di ujung Posisi. iya dipegang sama Dark Horse gitu loh. Iya. Sebelum akhirnya ya Star Wars kita tahu udah dibeli sama Disney dan akhirnya dia kembali lagi ke Marvel ya. Tapi ini salah satu cerita yang menurut gua cukup breakthrough ya. Jadi instead dimana dia hanya mengolah karakter-karakter yang ada sesuai yang di film, dia mengambil langkah jauh ke depan gitu loh. Ya mungkin gue baca ini sama excited waktu pertama kali gue baca Dark Empire. Tapi ini jauh lebih ke depan. Jadi settingnya itu kurang lebih 100 tahun setelah Return of Jedi. Ini dari Dark Empire jauh setelah ini ya. Maksud gue ininya Masih setelah Dark dari Empire. terbitnya dari bukunya sendiri. Oh jauh. Dark ya? Empire kan 92 ya. Ini 2000. Oh, udah 2000-an. Wah, 2000-an. Ini logo Dark Horse juga udah berubah. Iya, udah baru ya. Jadi kisahnya itu 100 tahun setelah Return of Jedi. Bukan Empire ya, apa istilah kalau di Star Wars? Kalau Empire kan jahatnya. Terus ada yang pokoknya dia kayak ngebentuk kerajaan baru lagi lah gitu. Nah, dan Jedi Order juga kembali muncul lagi. Jadi cerita ini keturunannya si Luke Skywalker ya, yang namanya Kate. Nah di sini gambarin bahwa Jedi Order tuh diserang lagi ya sama sekumpulan Sith. Dan di sini kita diperkenalkan sama beberapa karakter baru yang sebetulnya dari suku-suku tertentu gitu. Yang dulu di komik-komik Star Wars Dark Horse pernah muncul ya, kayak namanya Naga Shadow ya, dari suku itu dipakai lagi gitu, tapi benar-benar masuk ke clan Sith ya, masuk ke Sith lah gitu. Nah di sini seperti nasibnya Jedi sebelumnya, akhirnya dia digulingkan kembali ya, dan akhirnya ini tokoh utamanya ya, si Kate Skywalker dan ayahnya. Tapi ya seperti ya udahlah gue cerita aja lah singkat ya. Ayahnya dibunuh dan si Kate akhirnya mencoba disuruh kabur gitu. Disuruh kabur, nah tapi dia hampir mati gitu loh. Nah yang menarik setelah dia diselamatkan nih. Jadi di sini dia tahu ayahnya meninggal ya, udah mati. Dicoba kabur, akhirnya ditembak pesawatnya lah. Disangka dia sama gurunya juga, dia Kate udah mati gitu. Nah akhirnya di sini kita diperkenalkan lagi tokoh musuh utamanya nih, Dark Riot. Dark Riot itu juga sebetulnya dia bukan orang baru nih. Dia di Star Wars Universe-nya Dark Horse, dia dulu dari zamannya Anakin Skywalker udah ada. Itu di novel apa di komik? Di sebelumnya? Di komik. Dia Jedi aslinya. Jedi dari yang di gurun pasir tuh, di Tatooine. Jawas. Bukan. Kayak gila Jawas jadi Jedi. Sand Trooper itu? Tusken Rider. Tusken Rider. Jadi dari aslinya gitu. Tusken Rider gitu. Nah, dia jadi Jedi. Nah, itulah akhirnya dia kecewa sama Jedi Order, akhirnya memberontak, sempat berantem sama berantem sama Obi-Wan, kalah. Akhirnya dia di-adapted sama Yuuzhan Vong. Nah, ini khasnya Yuuzhan Vong itu, jadi dia ditempelin sebelumnya itu parasit gitu loh di dalam badannya, akhirnya tumbuh kayak tanduk-tanduk gitu. Gitu. Nah itu ciri khasnya karakter Yuuzhan Vong seperti itu. Yuuzhan Vong itu karakter apa ras alien. Ras alien gitu. Namanya kayak ini, nama oriental. Iya gitu. Dan itu hanya muncul di novelnya aja. Nah, kalau baca New Jedi Order tuh, nah itulah pertama kali muncul Yuuzhan Vong. Nah jadi karakter ini si Dark Riot itu akhirnya sempat diculik lah gitu ya, akhirnya diubah wujudnya. Jadi Dark Horse itu mentreatment nggak cuman karakter baru ya yang benar-benar totally
berbeda gitu ya. Tapi juga dia mengambil beberapa unsur dari original trilogi juga gitu. Jadi menurut gua bagaimana mereka respect original trilogi itu bagus banget sih. Dan ngembangin dari situ ya, tapi tanpa ngerubah terlalu jauh. Iya. Historinya ya. Historinya Nggak betul. kayak. Nggak kayak ya, kita tahu lah gitu ya. Nah ini menurut gua terobosan yang besar banget sih. Saat itu ya. Keren banget. Jadi kalau misalkan emang lu mau ngambil sesuatu yang beda gitu ya udah. Ya, Terusin jadi ya harusnya ya. terusin aja gitu loh. Tapi tetap respect ke legacy ininya ya. Iya. Kontinuitas yang sebelumnya gitu ya. Betul. Nah di sini keren nih si Kate-nya tuh. Jadi beberapa tahun kemudian dia ternyata selamat dan dia bergabung. Dia diselamatin sama segerombolan pirates yang bajak laut apa istilahnya? Ya pirates. Iya, Ya, pirate. ya pirates lah, space pirate ya. Bentar deh, lucu ya ini dari segi cover, desain covernya bagus nih emang. Iya. Covernya Adam Hughes. Adam Hughes semua. Cuman lucu ya kayak di studio foto gitu. Betul, betul. Kan? Lagi pada pose gini tuh. Iya. Ini juga sama tuh. Betul. Kayak nggak ada istilahnya, nggak ada scene actionnya sebenarnya, nggak menceritakan apa-apa gitu loh. Ini kayak dulu kan pernah ya masalah si Mark Hamill dan kawan-kawannya di foto seperti ini masalah. Iya. Gue pernah lihat tuh. Ya, ini juga lucu nih desainnya. Iya. Dan gue suka itu gimana mereka Dark Horse dan tim ini ya yang buat desain karakter tuh nyeleneh banget sih, apalagi untuk tokoh utama gitu. Kita tahu ngelihat Anakin Skywalker. Orangnya keren ya, sombong. Kita lihat Luke yang anak alim gitu ya, tiba-tiba jadi penyelamat tata surya gitu universe gitu. Iya. Tiba-tiba ada muncul Skate Skywalker, gondrong keriting, tatoan, gitu ya. Suka ngisepin death stick gitu. Jadi dia perpaduan dari, kalau menurut gue sih gue ngeliat karakternya dia gitu ya. Dia perpaduan antara ya Anakin Skywalker ada sama Han Solo. Gitu. Jadi nyelenehnya ada gitu. Jadi dia karena dia sakit hati ya karena dia punya background yang masa lalu yang buruk gitu. Akhirnya dia bergabung sama itulah segerombolan pirates dan dia punya cewek itu, punya pacar. Iya, jadi bahkan dia tuh sebagai Jedi walaupun dia nggak mengakui ya, jadi dia mempunyai hubungan juga gitu loh sama satu karakter perempuan gitu. Jadi kita tahu kalau Jedi kan kalau dulu kan nggak boleh gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau di format komik itu ya udah suka dipelintirin sih sama George Lucas gitu. Kalau gue perhatiin gitu. Jadi bahkan Luke aja kan dulu kan juga nikah kan. Iya, sama nikah ya. Mara Jade kan. Nah dia nih lebih edan lagi sih menurut gue si Kate Skywalker. Dia cuek banget gitu loh. Jadi dia sama dua partnernya nih. Namanya Delia Blue sama lupa gue namanya siapa satu lagi lah nih yang dreadlock ini rambutnya. Nah di sini sih dia masih belum mengakui nih bahwa dia nganggep itu udahlah Jedi udah habis gitu loh. Gue udah nggak peduli lagi sama mau itu Jedi Order lah, legacy keluarga gue gitu loh. Jadi udah nggak peduli gitu. Tapi tetap aja ya dia nggak bisa lah lari dari nasib ya, takdir ya gitu. Nah yang paling keren itu di sini mungkin key karakter juga ya inilah kita diperkenalkan sama yang namanya Darth Talon. Nah ini mungkin pertama kali ya gue ngeliat ada Sith itu cewek ya. Sebelumnya nggak pernah ada ya? Iya, kalau di film sih belum ada sih ya. Iya. Kecuali yang animasi Clone Wars ya. Nah dia ini juga dari ras Twi'lek ya? Nggak ngerti lagu. Iya pokoknya itulah. Gue pertama kali ngeliat ini kan dulu di Return of Jedi ya ada satu yang penari eksotis gitu ya. Yang akhirnya dibunuh sama Jabba ya, dikasih makan cracker ya. Nah dia menggabungkan karakter itu dengan karakter Darth Maul tuh yang mukanya penuh tato. Iya. Dan desainnya juga merah ya dia. Iya, desainnya merah juga gitu. Keren banget. Nah dia nanti ini menjadi salah satu karakter yang penting juga selain Darth Riot ini. Ini sebenarnya miniseri apa sih Bre? Panjang nih, jadi belum maxi seri, kalau maxi seri 12 seri ya, 12 nomor ya. Ini totalnya ada 50. 50 nomor plus abis itu baru dia bikin mini seri 5 nomor untuk tamatin ceritanya. Jadi
Ini satu story arc di 50-nya apa tamat di berapa nih? Berapa buku? Oh, kalau satu story arc pertama dia 7 buku nih yang gue bawa nih. 7 buku itu nanti Buku ke-8 beda storyline tapi karakternya sama gitu. sama diperkenalkan lagi ada karakter-karakter lain gitu. Masih ngikutin petualangan si ini Iya, si Kate si ini Kate-nya sama juga. teman-temannya gitu. Betul. Jadi Kate tuh udah mulai menerima namanya udah jago lah ya. Jedi Path-nya, tapi tetap aja sih dia bandel banget gitu kayak Iya. kita bakal disuguhin kemunculan karakter-karakter lama nih. Mungkin salah satunya adalah ya ini yang kita sudah kenal. Om siapa? Om Luke. Om Luke Skywalker. Ya Luke di sini udah mati. Iya. Ceritanya. Oh iya. Tapi udah dia jauh, kan. yang kerennya dia muncul nih sebagai Force Ghost sih. Force Ghost, betul. Mungkin di nomor 6 ini nih masalah nih. Pertama kali dia muncul. Jadi Kate itu udah nggak peduli banget ya dia. Jadi udah sempat diselamatin gitu ya. Dari Sith sama teman-temannya. Dia di sini diperkenalkan juga ada satu karakter. Jadi sama seperti yang lalu nih. Ada princess-nya. Ya kalau dulu ada Princess Leia, dia ada satu keturunan dari. Terus ada inilah ya, ada karakter ceweknya juga. Iya, tapi dia nggak. Kalau dulu kan ya dia pasti ya ada hubungan lah ya sama kedua Han Solo ya. Kalau dia enggak ini. Jadi mereka teman aja gitu loh. Dan si Kate ini ngerasa dia harus nyelamatin princess-nya gitu. Ya untungnya sih beruntungnya Star Wars Legacy ini tamat. Bahkan dia sampai ada Legacy kedua kok. Nah Legacy kedua itu kalau nggak salah ceritanya turunan dari keturunannya Leia sama Han. Tapi gue nggak baca sih ya. Ya review sih katanya gue baca di internet bagus juga. Tapi gue nggak ikutin sih. Dan gue nggak tahu ya apakah ketemu atau enggak atau memang di timeline yang berbeda gitu. Tapi setidaknya yang gue suka ya inilah kalau lo emang berani ngambil satu storyline ya langsung gitu loh ya jauh aja gitu nggak usah nanggung-nanggung lah. Iya. Jangan malah bikin karakter Luke Skywalker jadi melenceng jauh gitu. Iya gitu. Jadi sini lucunya ya dia dianggap remeh aja, tapi bukan berarti dia jadi jelek gitu, enggak gitu. Akhirnya dia punya peran besar gitu loh. Akhirnya si Kate sendiri ya sadar bahwa oh ternyata emang ya gue mengemban lineage dari Skywalker, jadi harus ada sesuatu yang mesti gue pertahanin gitu. Ya keren sih, ini gue suka banget ini. Jadi ini direkomendasikan ya. nih. Jadi di Artnya juga cakep ya, ini bagus. iya, jadi ditulis sama John Ostrander sama Yandru Sharma. Ya gambarnya Yandru Sharma sendiri. Oke. Jadi Yandru Sharma juga bukan orang baru sih. Iya, dia juga udah beberapa kali bahkan sebelum di Legacy. Marvel dia udah sering kan? Iya, dulu tahun 90-an juga udah lama ya. Heeh. Dan dia di Star Wars bukan ini yang pertama itu, sebelum pun juga udah pernah dia ngerjain. Pernah ya? Terutama yang cerita Order 66 tuh dia juga banyak ngegambarin sih. Gitu. Oke. Ya Udah mungkin nih, berarti simpulannya apa? simpulannya untuk yang kepengen baca cerita Star Wars ya, tapi yang sebelum Disney Yang lebih variatif, lebih unik lebih unik, gua rekomendasiin ini sih. Ya, karena ini ceritanya baru banget ya. Mungkin setelah Dark Empire sama novelanya. Ini gue sangat rekomendasikan. Rekomendasikan juga ini ya. Betul. Oke, gue cari. Cakep sih ya, untuk 50 nomor gue tahu panjang sih. Panjang banget cuma. Tapi bagus. Tapi bagus. Endingnya pun gue juga baca di eventnya sendiri gitu ya. Namanya Legacy War, cuma 5 nomor, itu juga bagus. Ya banyak plot twist juga. Iya, berarti sebenarnya sequel Star Wars yang lebih seru sebenarnya ini ya. Betul. Jadi cocok banget lah untuk diikutin gitu. Oke. Kasih skor berapa nih, Bray? Gue suka banget sih, jadi gue kasih 9 sih bisa sih. 9 ya. Oke, sama deh. Udah. Oke semua, mungkin sekian dulu ya untuk segmen berkasus hari ini. Ya. Jadi jangan lupa untuk like videonya, komen ya, mungkin ada cerita Star Wars yang ingin kalian minta kita untuk review atau kita bahas. Dan juga jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, jadi kalian nggak ketinggalan video-video ngopi kertas berikutnya. Oke, betul. Bye.